Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita merasa cemas ketika perut terasa lapar. Kita sibuk mencari asupan, memastikan raga tetap terjaga. Namun, pernahkah kita bertanya, bagaimana dengan ruh kita? Al-Ustadz Muhammad Mas'al akan membedah tema ketika jasad dilaparkan, ruh yang sedang dikenyangkan. Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan bahwa hikmah puasa adalah mematahkan dominasi syahwat, mempersempit jalan setan, serta melembutkan hati agar mudah menerima cahaya kebenaran. Jangan biarkan kebaikan ini berhenti di layar antum saja. Bagikan, share channel dakwah masjid ini kepada keluarga atau sahabat terdekat. Siapa tahu ada satu ruh di luar sana yang sedang kelaparan dan membutuhkan nasihat ini untuk kembali tegak. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Barakallahu fikum. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada siyam Ramadan alladzi fihi tuftahu abwabus samaa wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu maradatus syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan apa akan kami sampaikan terlebih dahulu, kami berwasiat kepada diri pribadi kami selaku khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Al-Ukhuwah Islamiyah yang dimau Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di momentum bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan ini. Dengan artian imtithalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi sirra wa alaniyah. Kita berusaha untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sirra wa alaniyah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan hidayatul irsyadnya melalui Al-Quran dan sunnahnya, sehingga kita bisa mengenal mana al-haq dan mana al-batil, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Di era kekinian, di era sekarang ini, manusia itu, kemuliaan manusia sering diukur dengan materi. Kemuliaan manusia sering diukur ketika dia punya banyak harta. Kenikmatan itu sering diukur dengan kenikmatan yang bersifat indrawi. Tapi bagaimana kemudian ketika seorang itu di dalam rohaninya sedang dalam kondisi sakit, rohaninya dalam kondisi kosong, pernahkah ia merasa lapar dengan rohaninya itu? Ramadan kali ini hadir dalam rangka untuk mengisi rohani kita yang sedang lapar itu. Konsep manusia, Al-Quran menjelaskan bagaimana konsep manusia itu diawali dengan ruh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ketika mereka bertanya kepada Muhammad tentang masalah ruh, maka katakanlah bahwasanya ruh itu adalah perkara urusan Tuhanku dan aku tidaklah diberikan ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Al-Quran membahas pertama ketika membahas tentang insan, tentang manusia, yang pertama kali disebut adalah ruh. Bukan wa yas'alunaka 'anil jasad, tidak. Wa yas'alunaka 'anil indra, tidak. Bagaimana kau ditanya tentang fisikmu? Bagaimana kau bertanya tentang hartamu? Bagaimana kamu bertanya tentang derajatmu? Tidak. Tapi Al-Quran saat itu ketika menyebut manusia, tentang konsep manusia, yang disebut pertama kali adalah ruh. Ruh di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan. Maka roh ini di dalam ayat yang lain ada diartikan dengan kalimat qalbun. Ada juga dengan kalimat lain, dengan kalimat yang hampir mendekat, yang setara dengan kalimat roh adalah an-nafs, atau jiwa kita. Para jamaah, Ramadan kali ini, kalau kita menelaah lebih dalam, apa sebenarnya dari hikmatut tasri, hikmah dari disyariatkannya puasa Ramadan itu? Yang pertama, ketika jasad itu dilaparkan, hakikatnya sebenarnya rohani kita yang sedang dikenyangkan oleh Allah. Ketika jasad kita ini dilaparkan dengan banyak, menahan lapar paling tidak minimal 11 jam lamanya, dengan tubuh yang semboyongan saat itu, dengan kemudian kita menahan haus, menahan lapar, menahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat itu hakikatnya adalah rohani kita yang sedang dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab puasa tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan minum, tidak hanya menahan tidak berkumpul dengan suami istri, tapi bagaimana ia menahan rohaninya, ia mengendalikan jiwanya. Karena hakikat dari manusia sebenarnya adalah jiwanya itu. Saya teringat dengan tulisan buku yang ditulis oleh Profesor Buya Hamkah. Dia menulis satu buku yang kemudian di situ dengan tulisan bahasa Arabnya dia menyebutkan demikian: Aqbil nafsak, hadapkan jiwamu, bangkitlah jiwamu, kata dia.
Wastakmil fadailaha, dan sempurnakanlah kesempurnaan jiwa-jiwamu itu, sempurnakan. Jangan kamu biarkan jiwamu itu. Kemudian apa kata Buya Hamka? Al insanu bin nafsi la bil jismi insan. Manusia itu disebut manusia itu karena jiwanya, dan bukan karena jasadnya, dan bukan karena fisiknya disebut manusia. Ketika seseorang itu di dalam dirinya, bagaimanapun gantengnya dia, bagaimanapun cantiknya fisiknya, gagahnya fisiknya dia, tapi kalau rohaninya, jiwanya sudah tidak ada padanya, maka orang tidak akan sudi menyambahnya. Maka dia bukan lagi namanya manusia, tapi sudah namanya mayat yang harus segera dikubur, karena sebentar lagi dia akan membusuk. Jasad ini hanya sekedar wadah, yang penggeraknya adalah rohani kita ini, masing-masing. Makanya betul yang disampaikan oleh Prof. Hamka tadi, yang mengatakan, jadi coba adabkan jiwamu, jangan dipandang sebelah mata, karena ini mempengaruhi kerja dari seluruh fisik kita, itu dipengaruhi dengan roh jiwa kita masing-masing. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang sudah mungkin, maaf, kakinya sudah nggak ada, kaki nggak punya, tangan nggak punya, tapi dia masih hidup. Tetap dia dalam kondisi seperti itu pun dia dinamakan dengan manusia. Segagah apapun dia, senormal apapun dia, tapi kalau sudah jiwanya, rohnya, sudah tidak sehat lagi, maka dia bukan namanya manusia. Apalagi kalau sudah rohnya sudah berpisah dari jasadnya, maka jasad itu sudah segera akan membusuk dengan sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puasa Ramadan ini dalam rangka untuk mengenyangkan rohani kita di saat jasad kita dilaparkan oleh Allah. Makanya di sana ketika itu Nabi SAW sangat mencela kalau hanya cuma meninggalkan makan dan minum, puasanya orang meninggalkan makan dan minum. Nabi SAW sampai bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amalu bi wal jahm la laysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, siapa yang tidak mampu lagi meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bodoh, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa kata Nabi? Laisa lillahi hajah. Allah nggak butuh puasanya model begini. Kenapa? Karena model begini ini puasanya cuma hanya meninggalkan makan dan minum. Itu puasa tidak mengisi rohani. Puasa yang tidak mengisi rohani kita, cuma hanya melaparkan jasadnya saja. Tapi hakikatnya rohani kita tidak akan terisi apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak mampu meninggalkan perbuatan dusta, tidak mampu lagi meninggalkan perbuatan-perbuatan tidak ada manfaatnya apa-apa. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ketika jasad kita dikontrol, sebenarnya rohani kita sedang dikuatkan. Jasad kita kontrol dengan berbagai macam aktivitasnya. Ini yang tidak boleh, ini yang harus kita lakukan. Saya harus mengaji, ini puasa, saya tidak boleh begini dan sebagainya. Kita kontrol semua jasad kita. Nah, di saat itulah sebenarnya rohani kita sedang dikuatkan, dan itu butuh namanya perjuangan. Makanya Nabi SAW menyatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang mujahid yang sesungguhnya, seorang yang ahli jihad yang sesungguhnya adalah orang yang jihad melawan hawa nafsunya di saat dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya meninggalkan larangan seorang itu taat,
Tidak hanya meninggalkan larangan seorang itu harus berjihad, tetapi ternyata ketika penyenengan, ketika kita semua untuk melakukan ketaatan pun juga ternyata sebelumnya kita harus berjihad melawan nafsu kita. Sehingga suatu ketika ada satu kitab yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar yang berjudul Alamul Jin Wasyayatin. Di sana dijelaskan ternyata setan itu akan mencegah, menghalangi seluruh pintu-pintu kebaikan. Laisa fi sabil illa kana syaitan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mustaqimah. Nabi membuat garis lurus. Kemudian Nabi membuat garis yang belok-belok di kanan kiri dari garis yang lurus. Kemudian Nabi mengatakan laisa fi sabil illa kana syaitan. Tidak ada satu pun jalan yang belok-belok ini melainkan di situ pasti ada setan. Ketika seorang mencoba untuk melakukan, untuk lewati jalan yang belok itu, maka setan akan semakin narik jauh dari jalan yang lurus. Dan hadis ini bisa disahih. Para jamaah yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mujahidu, orang yang berjihad itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan berjihad melawan hawa nafsunya sebelum berangkat. Dia termasuk contohnya suatu ketika sebelum kita berangkat untuk menunaikan salat Jumat, kita pun sudah mulai berperang melawan hawa nafsu kita masing-masing. Para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa taala, yang ketiga, di saat jasad kita kontrol, di saat jasad kita istirahatkan, sebenarnya ada ruhani kita yang kita bahagiakan. Di saat jasad kita istirahatkan, yang perut yang mestinya dia makan berkali-kali terus dia makan, maka dia istirahat sementara 11 jam. Malam akhirnya dia giling lagi, dia makan lagi, Masya Allah. Coba kita perhatikan, di saat fisik kita istirahatkan, sebenarnya rohani kita yang sedang dibahagiakan. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Abdurrahman. Sahabat ini ibadahnya dibanding sahabat yang lain yang paling hebat ibadahnya. Siang hari dia puasa terus menerus, malam harinya dia tidak pernah berhenti untuk salat malamnya. Siapa yang bisa menandingi sahabat ini? Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya, tidak bertemu dengan beliau tapi bertemu dengan istrinya. Kemudian Nabi berkata kepada istrinya, "Kemana hai istrinya Abdurrahman? Kemana pendapatmu tentang suamimu?" "Ya Rasul, suami saya itu luar biasa ya Nabi. Dia kalau siang hari nggak puasa, mesti puasa terus menerus. Kalau malam hari dia nggak pernah di rumah, dia mesti sholat malam terus menerus. Dan saya pun tidak pernah disentuhnya Nabi." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui, "Sekarang di mana?" "Dia di masjid ya Rasulullah." Akhirnya ditemuilah dia di masjid. Kemudian setelah itu ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei Abdurrahman, jangan begitu. Mengapa syariat itu tidak demikian?" Coba perhatikan, kata Nabi. Langsung dengan singkat kita cerita yang panjang itu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wali jasadika alaika haqqun." Di jasadmu itu ada istirahat yang harus kamu istirahatkan. Jangan kamu terus pakai untuk puasa terus. Coba sekali-kali harus makanlah. Jangan kamu pakai untuk sholat malam terus, gak pernah tidur. Tadi tidur. Ada istirahatnya jasad kita. Wali ainika alaika haqqun, matamu pun juga ada istirahatnya, kamu pakai untuk tidur. Wali jaujika alaika haqqun, termasuk istrimu pun juga ada hak yang harus kamu tunaikan untuk istrimu. Kamu sentuh istrimu itu. Dari hadis inilah yang kemudian kita bisa ambil kesimpulan, ternyata di dalam fisik kita pun ada istirahat, dan itu bisa menjadikan rohani kita akan menjadi semakin bahagia. Para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa taala, akhirnya singkat cerita dari hadis ini, akhirnya Abdurrahman itu
umurnya masih belum tua, tapi kelihatan sangat tua sekali karena terlalu beribadah, terlalu berlebihan. Makanya al-wasatiyah, bagaimana tawassul di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menempatkan syariat yang sebenarnya, itu yang lebih penting. Aku lupa li astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittikhadi ma hasil akhlaq wa nahana anit tafarruqi wa takhasudi wan nifaq. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ma hadana ila dinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, setelah kita tahu bagaimana ketika jasad kita dilaparkan, sebenarnya rohani kita sudah dikenyangkan. Ketika jasad kita diistirahatkan, sebenarnya rohani kita sedang dibahagiakan. Ketika jasad kita dikontrol, sebenarnya rohani kita yang sedang dikuatkan. Dari ini semua adalah hadir, dan itu tidak bisa hadir hanya ketika kita melakukan puasa Ramadan. Oleh karena itu para jemaah, dari Ramadan yang sudah kita lakukan paling tidak minimal separuh dari bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Puasa Ramadan kita, sedekah kita, termasuk tadarus kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan. Insyaallah kita terus diberikan oleh Allah kesehatan sampai nanti akhir Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah. Semakin lama ujian itu bukan semakin ringan tapi semakin berat. Tapi Allah, kita yakin bahwasanya Allah pasti memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi ujian kita masing-masing. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa idil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wansur mu'minin. Allahumma aqim al jihad wa khma' al-syirki wal fasadi wal inajam ad-dunya wal akhirah wa ilahi mi'ad. Allahumma tufa annal ghala wal waba wa riba wa zina wa jalatil amkhan musibitan madhahara min hawa ma batan an baladina hada khassa wa an sa'iri biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana dhulamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.